Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh untuk menyentuh hati dengan cerita. Sehingga ditulislah cerita Nabi SAW, cerita para orang soleh, manakib dan sebagainya. Jadi film, drama atau apapun itu sebetulnya pengembangan daripada kisah atau bercerita, dan cerita menggugah hati. Akan tapi ketahuilah, di dalam membuat cerita sendiri tentunya ada aturannya. Kalau cerita yang saya sampaikan maka tidak banyak tuntutan, hanya dituntut kita tidak menceritakan sesuatu yang jorok, haram, dusta, fitnah dan seterusnya. Tapi cerita yang menggugah, selesai. Tapi di saat melibatkan yang lainnya, maka tentu urusan saya dengan orang lain ada aturannya. Film-film Islami, tak taunya apa, di situ gambarnya boncengan suami istri, tapi bukan suami istri, ya haram waktu main filmnya itu. Makanya kita perlu membuat film. Al-Bahjah harus punya produk film, tapi yang syar'i. Penayangannya pun syar'i, dengan televisinya yang syar'i. Nah ini, sebab ini tidak cukup film itu membuat film itu, maka harus nanti ada referensi sebelum pembuatan film, atau namanya penasehat atau mustasyar atau apa saja terserah, atau marja'iyah kalau dalam bahasanya. Jadi nanti dalam membuat film itu harus ada orang yang dipatuhi ulama, bukan seorang sutradara. Sutradara dan penulis naskah dia membuat. Akan tapi perencanaan sutradara ini harus dikonsultasikan dengan ulama. Boleh enggak begini caranya, ini pemerannya, ini terus ini selesai. Kalau sudah sang kiai mengatakan oh boleh lakukan ini, sesuai pemerannya dengan benar, pelaksanaannya pun dengan benar, setelah selesai disodorkan ke kiai. Jadi dewan pensensor filmnya itu bukan dewan sensor film yang saat ini macam-macam film tetap keluar, bukan. Harus kiai, kalau dia mengatakan oh ini ada yang kurang benar dan sebagainya, pinggirin. Itu perlu kita film Islami itu nanti. Kita harus membuat. Nah, ini jangan dianggap hal semacam itu semuanya haram. Cuman umumnya film adalah nggak karu-karuan. Tapi apalagi zamannya termasuk film anak-anak kecil dan seterusnya, menggugah hati, mengajari mereka sholat. Gak beda dengan film kecil tentang sholat, bagaimana anak bakti ke orang tua. Buat film anak-anak kecil, tidak terlarang, tidak haram. Jadi film itu jangan dikatakan mutlak haram. Makanya bintang film pun tidak semuanya hina, asalkan niatnya benar. Makanya kita perlu merekrut bintang film yang takut kepada Allah, pemeran yang bagus, memeran tentang kisah perjalanan seorang yang berbakti kepada orang tua, kisah perjalanan orang yang durhaka, yang memutus tali persaudaraan. Kita harus membuat yang semacam itu. Bukan cerita yang ngaco, itu cerita picisan itu yang nggak karu-karuan itu ya. Apalagi di Indonesia itu ditakut-takuti hantu segala macam, kuntilanak, gendruwo, gombel itu, aduh paling banyak hantu di Indonesia itu. Bukan itu. Sudah begitu hantunya tidak menakutkan lagi, karena apa? Nggak pakai baju terus. Problem itu. Orang senang nonton itunya, naudzubillah, itu haram. Jadi zatnya film sendiri tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang haram. Karena apa? Itu adalah bentuk pemaparan sebuah kisah. Ada masalah surah, gambar yang diharamkan, itu masuk bab sendiri, bukan bab itu. Karena surah di dalam Al-Quran itu, kalau kita kepada sebab urutnya hadis, ada namanya tangkihul manat. Apa yang dimaksud daripada surah yang ada dalam hadis Nabi, ini pembahasan sendiri, bukan membahas masalah ini. Jadi kita perlu membuat film yang islami, yang syar'i, yang menjadikan kita kenal Allah, dan caranya pun juga mengenalkan kepada Allah. Kisah kemesraan seorang suami istri, atau itu pun tidak boleh taparkan mulai dari dia sendiri adalah suami istri, kalau harus pegang tangan halal. Tapi bukan berarti dipamarkan dengan sesuatu yang menjadikan orang tergugah syahwatnya, bukan begitu. Sekarang sudah bukan suami istri lagi, pacaran, gugah syahwat segala macam. Waduh, nggak bener, nontonnya sudah haram itu. Bagaimana dikatakan syar'i? Baik, kita kembalikan kepada zatnya film itu sendiri. Kalau film dibuat secara syar'i dan memang ada bimbingan yang benar, menggugah hati, bisa dilihat, ditonton. Seperti film tentang Sayyidina Umar bin Khattab misalnya, tentang Salahuddin Al-Ayyubi yang benar, tapi bukan tentang Raja Sulaiman yang palsu baru-baru ini itu. Raja Sulaiman, Raja Turki. Tapi ada film-film tentang Muhammad Al-Fatih. Itu yang menggugah itu. Akan tapi ingat, hal-hal semacam itu bukan sesuatu yang terlarang, asalkan di situ tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariah. Termasuk tidak ada aurat yang dibuka. Biarpun di film lihat, kadang-kadang berlebihan ini. Fatwa-fatwa picisan. Ya kalau ngelihat gambar porno di film nggak apa-apa, kan bukan sesungguhnya. Ini paling kurang ajarnya orang tuh.
Mengajari orang untuk menonton film porno nanti itu. Sama, yang terlihat aurat sama. Karena apa? Yang menjadi masalah adalah membangkitkan syahwat kita itu, menggugah syahwat, itu yang bermasalah. Apa kok kurang jelas ulama mengatakan kalau engkau melihat tembok, kalau bangkit syahwatmu jangan dilihat tembok, itu tembok. Bohong kalau ada orang lihat gambar porno, gambar telanjang lalu tidak bangkit syahwatnya. Mungkin dia sudah gila. Mungkin dia sudah gila dia. Masih ada fatwa yang aneh-aneh. Kan hanya untuk membangkitkan syahwat suami istri. Saya nonton berdua dengan istri saya. Iya, kamu dengan istrimu, tapi yang kau tonton gambarnya siapa itu?